warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua kan hari ini? Siapa hari ini yang izin, yang nggak masuk? Nggak ada, berangkat semua? Nah, alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Aku absen dulu ya. Taruh di bawah. Nah, anak-anak sudah saya absen. Sebelum pelajaran kita mulai, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Ayo berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, terima kasih. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua. Tengah sini. Hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
hanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita senam dulu, jangan duduk dulu. Senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ayo berdiri semua. Berdiri, ambil posisi masing-masing, terserah cari posisi yang nyaman. Anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Oh, nggak ada gambarnya. Apa Bu? Hah? Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat beristirahat. Dah, silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sekarang siapkan untuk belajar hari ini. Ayo, sebelum belajar kita tepuk dulu supaya lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Mendengar, mengingat,
Kalau sudah fokus berarti fokus untuk belajar. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu tentang alam sekitar kita ya. Aku dan alam lingkungan sekitarku. Aku dan lingkungan sekitarku. Nah, sebelum belajar Ibu mau ngasih pertanyaan. Pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat yang jauh? Nah, kira-kira ada nggak yang pernah tersesat? Ada ya, kata Wildan, ada yang pernah tersesat. Kira-kira kalau tersesat itu harus menggunakan apa, Wildan? Ya, kalau sekarang Google Map. Kalau zaman dulu pakai peta atau Dena. Sekarang lebih canggih lagi pakai Google Map. Nah, itu adalah kalau kalian tersesat bila di suatu perjalanan jauh ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Kompas. Ya, tentang kompas. Bukunya boleh dibuka ya. Apa kompas itu? Ya, kompas itu adalah penunjuk arah mata angin. Siapa biasanya yang menggunakan kompas ini? Nahkoda. Ya, bapak-bapak nahkoda yang apa Bapak nahkoda itu? Oh ya, Bapak nahkoda itu yang mengemudi atau nyopir kapal laut. Kenapa Bapak nahkoda itu menggunakan kompas? Supaya tidak tersesat di tengah laut. Karena kalau di tengah laut itu arah mata anginnya itu berbelok-belok. Jadi kalau menggunakan kompas pasti akan ada penunjuk arahnya supaya tidak apa? Tersesat di pulau yang tidak dituju. Di tengah laut itu nggak ada jalan, nggak ada apa ya? Adanya cuma apa? Angin, adanya cuma air laut sama angin. Jadi di situ harus menggunakan kompas. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, sebelum belajar, ayo kita menonton videonya dulu ya. Kita tonton videonya. Semua menyimak video ya, biar paham nanti kalau Ibu kasih tugas. Kita lihat videonya sama menyimak buku juga. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 3 topik C, kenampakan alam dan buatan. Boleh dibalik. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh alam. Contoh dari kenampakan alam yang pertama ada gunung, laut, sungai, hutan, dan juga lembah. Semua yang kalian lihat itu disebut dengan kenampakan alam. Ada dua jenis kenampakan alam, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa kamu temui di darat dan tidak digenangi air. Ada gunung, bukit, lembah, dataran rendah, tanjung, dan juga pantai. Bukit adalah daerah permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Sedangkan gunung adalah bagian daratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukit. Di kaki gunung terdapat daerah landai yang disebut lembah. Biasanya di lembah terdapat pepohonan dan di beberapa daerah lembah dimanfaatkan untuk area perkebunan atau perhutanan. Di daratan dekat dengan laut terdapat juga tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjauh ke laut. Kenampakan perairan. Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi oleh air. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, teluk, selat, dan juga laut.
Kemudian ada sungai. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri air terus-menerus. Sungai mengalir dari hulu yang letaknya lebih tinggi ke hilir yang tempatnya lebih rendah. Sungai akan terus mengalir hingga ke lautan. Daerah sungai yang bertemu dengan lautan disebut dengan muara. Kemudian ada danau. Danau yaitu suatu daratan yang digenangi air dalam jumlah yang sangat banyak. Di danau, kalian bisa menemukan beberapa ikan dan makhluk hidup lainnya. Kemudian rawa. Ada juga penampakan perairan berupa rawa, suatu daratan yang digenangi air, namun biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan air. Kita bisa menemukan rawa di dalam hutan, di daerah dekat pantai maupun di sungai. Kemudian manfaat penampakan alam. Yang pertama, tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, sumber air dan udara bersih. Yang ketiga, tempat wisata alam. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan lingkungan. Menjaga penampakan alam. Yang pertama, tidak menebang pohon secara ilegal. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan gunung, pantai dan juga hutan. Dan yang keempat, menjaga dan merawat ekosistem. Apa itu penampakan buatan? Penampakan buatan adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Contoh dari penampakan buatan yaitu ada sawah, jembatan, perumahan, sekolah, dan juga bendungan. Manfaat dari penampakan buatan yang pertama, membantu pertanian seperti sawah. Perhatikan ya. Yang kedua, nulis tempat tinggal yang belajar. Dan yang ketiga, mempermudah transportasi seperti jalan ataupun jembatan. Selanjutnya, cara menjaga penampakan buatan. Yang pertama, merawat bangunan dan fasilitas umum. Yang kedua, tidak mencoret-coret tembok sekolah atau jembatan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menggunakan jalan dengan hati-hati. Nah, itulah materi IPA kelas 3 topik C tentang penampakan alam dan buatan di daerahku. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan juga membantu. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, sambil menyimak tadi, sambil bukunya dibuka halaman 129, bebasnya dibuka. Apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan? Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami, ya, di lingkungan sekitar kita yang terbentuk proses alami. Contohnya yaitu apa? Sebutkan contohnya kenampakan alam. Danau, bukit, lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi. Itu adalah contoh kenampakan alam. Depika, permainannya. Nah, itu adalah contoh kenampakan alam. Nah, sekarang kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Semua bagian lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Apa contohnya? Sawah, ladang, kolam, gedung, jalan, ya. Itu adalah contoh kenampakan buatan. Di buku kalian ada, disimak ya. Jangan main-main sendiri ya. Kalau pelajaran itu katanya tadi mau fokus, harus fokus. Tahu fokus? Fokus tuh nggak mikir yang lain-lain, mikirnya cuma pelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan? Tadi kita nonton video, kenampakan alam itu harus kita jaga, ya? Ya enggak? Dijaga apa dirusak? Sungai-sungai itu harus dijaga, jangan membuang sampah di sungai. Apa akibatnya kalau sering buang sampah di sungai?
banjir. Terus apa akibatnya kalau hutan-hutan itu ditebang? Akan ada tanah longsor. Nah, bahaya enggak kalau terjadi tanah longsor? Bisa-bisa rumah-rumah pada roboh. Akibat tanah longsor itu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab karena sering merusak alam sekitar kita. Harus dijaga. Kalau di laut juga nggak boleh buang sampah di laut ya. Kalau naik kapal itu jangan buang sampah di laut. Terus sekarang kenampakan buatan itu diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Contohnya misalnya petani membuat sawah. Sawah untuk apa? Sawah untuk ditanami tanaman. Tanaman apa? Padi. Terus apa lagi? Jagung. Apa lagi? Semangka. Melon ya, ada. Ya, kolam. Kolam itu dibuat juga oleh manusia. Kolam itu biasanya diisi apa? Ikan. Ikan yang ada di kolam yaitu ikan patin, lele, mujair ya. Ikan emas. Nah, itu ikan yang hidup di kolam, di darat, di perkolaman. Kalau di laut, ikan apa? Ikan tongkol, ikan bawal di kolam ya. Nah, itu adalah, paham kan sekarang? Kenampakan alam dan kenampakan buatan, paham nggak? Contoh-contohnya sudah tahu kan? Terus cara menjaga kelestariannya harus dijaga, jangan buang sampah di sungai, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau ngasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini harus dikerjakan bersama-sama kelompok, saling diskusi. Diskusi itu ada yang menulis, ada yang membantu mengerjakan tugas. Jangan hanya main-main, yang main-main nanti saya hukum ya. Paham semua? Baiklah, Ibu akan membagikan tugas kelompok kalian ya. Sebelumnya Ibu bagi dulu, ini kelompok 1 harus ada ketuanya ya, dan ini kelompok 2, ini kelompok 3. Untuk soalnya ya. Ini tadi tulisan siapa? Ini tulisan kamu? Tulisan kamu? Enggak. Ini ketuanya di sini siapa? Cucu. Ketua kelompoknya Cucu, ketua kelompoknya Wildan, dan ketua kelompoknya Kaira. Nah, dilihat pertanyaannya, kalian keluarkan kertas selembar. Satu saja kertasnya, jangan semua nyobek kertas. Ketua kelompoknya yang nyobek. Siapkan kertas 1 lembar untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya Ibu bacakan, yang lain jadi membantu ya. Ibu bacakan pertanyaannya ya, yang lain bantu ketua kelompoknya, jangan cuma diam. Bukunya dilihat, apa saja perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk menjaga kelestarian kenampakan alam? Kenapa penting kok harus dijaga kenampakan alam itu? Nomor 3, apa saja manfaat kenampakan buatan bagi manusia? Nah, sesudah nanti kamu menjawab, nanti ketua kelompoknya mempresentasikan di depan ya. Harus dipresentasikan, yang lain bertanya ya, bertanya tentang presentasi yang dipresentasikan oleh kawan kalian. Jangan hanya diam, jadi bertanya ya. Ini cari jawabannya, tulis ini jawabannya saja yang ditulis.
Ini disiapin jawabannya nanti. Ya ditulis jawabannya ya, soalnya nggak usah ditulis lagi, langsung jawaban tulis. Keluarkan kertas lembar, tulis lagi, ditulis. Nah, tulis cucu jawabannya. Ayo dijawab. Kasihkan. Ya didektekan ya. Bantu ya. Kaira dibantu. Nah, didektekan. Wildan didektekan. Dibantu. Buku kamu mana? Faro, keluarkan buku IPAS-nya. Kamu nulis. Kamu belajar nulis. Keluarkan buku IPAS kamu. Ayo ini ditulis ya. IPAS ini. Di sini ya. Amat, kamu nulis ini. Kamu kan belum lancar membaca. Jadi kamu nulis. Amat. Ya. Ini buku IPAS, Mat. Nah, mana yang buku IPAS? Ki apa kuwi? Mana buku IPAS kamu? Nih, tulis ya. Ini judulnya ditulis. Terus lebonnya disek. Kowe ora usah ngurusi kae, ngurusi pelajaran. Sudah kelompok 1. Mana? Nulis. Ayo ditulis. Mana lembar jawaban kamu? Ayo keluarkan kertas lembar nulis. Kok aneh kamu itu. Cepat nanti kamu ketinggalan. Bukan gurung genyo itu. Ya Allah, kok ramudeng. Dinda siapkan kertas lembar, kamu yang nyiapkan Dinda. Ini cucu yang nulis. Nah, terus tulis. Gelemek bukunya gelemek. Ini di sini nggak apa-apa, ya tulis. Kamu yang dikte. Ya. Koncone kok ya nggak usah. Dan cepet. Ojo banter-banter.
Ayo saya kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab. Bukunya dicari di buku IPAS-nya, disimak. Yang lain bantu, jangan main-main sendiri. Dengarkan ya, sikap kalian itu dalam berdiskusi juga ibu nilai ya. Tahu kan sikap? Nah, sikap kalian dalam diskusi juga ibu nilai. Jadi jangan cuma main-main. Dibantu kawannya. Bu, ini nanti sampai jam berapa Bu? Kalau 70 menit. Ya nunggu selesai kamu tuh lanjut ajar deh kami lah tahu. Iya. Ya ya maksudnya kan neng videonya ada kan di video. Ya. Ayo berdiskusi ya. Sikap kalian saya nilai ya. Di sini ada penilaian sikap. Sudah selesai kah? Siapa jenenge? Ndek ini pertanyaanmu apa? Jawabanmu kau Ndek ini tanya apa? 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 Oh iya. Terus si Kak yang tanya siapa? Tanya apa? Tidak tahu. Oh iya. Tanya sama siapa? Ini kemarin siapa yang tanya? Sing takon tanya Ndek ini siapa? Sing Depika. Kowe tanya apa Ndek ini? Apa contoh penamaan buatan? Terus sitoke nek siapa? Stop. Kowe ra usah melok-melok ndang tulis, nang tulis ya. Makanya takon ngapalne kok. Ya. Kan takon nulis ning buku. Tanya, kowe tanya sama siapa kamu? Terus kamu tanya sama siapa kemarin? Ayo apa pertanyaan? Yo, terus ingat-ingat. Ini kelompok ini kemarin siapa yang saya suruh tanya? Naila. Kowe nulis apa? Yang saya suruh tanya kemarin, kamu tanya apa kamu kemarin? Iya. Tanya sama siapa? Kamu? Tanah longsor itu apa? Tenang. Tanya sama siapa?
Dan ingat-ingat ya. Sudah anak-anak? Ayo waktunya 5 menit lagi ya. Endang. Waktunya tinggal 3 menit lagi, ayo. Dipegang dulu ya, karena nanti ibu mau menyuruh kalian mempresentasikan jawaban kalian ya. Kelompok 1 mempresentasikan jawaban nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan jawaban nomor 2, kelompok 3 mempresentasikan jawaban nomor 3 ya. Yang mempresentasikan nanti maju di depan ya, dan yang lain memberikan pertanyaan. Terus yang mempresentasikan harus bisa menjawab pertanyaan kawan kalian ya. Ayo sekarang waktunya tinggal 1 menit. Bu, Gabriel, panggilkan Pak Dian. Dipika rasa kok di video lo kae. Oh, lo sing gawe masalah kat mau. Hah? Teles. Berkeringat gitu. Arab es breaking Pak. Bene. Ya. Ya. Dan anak-anak ya, kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat lagi. Ayo berdiri semua, kita ice breaking sebentar. Ayo.
Sambil goyang ya. Sambil nyanyi juga boleh. Jangan ganggu kawan. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah ya, silakan duduk lagi. Nah, sekarang sudah rileks kan kalian? Lebih fokus lagi. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Kalau sudah fokus, semua harus fokus. Nanti yang main-main saya suruh maju ke depan untuk mempresentasikan. Mau? Nah, sekarang yaitu mempresentasikan jawaban kelompok kalian. Untuk kelompok 1, silahkan ketuanya maju ke depan, presentasikan jawaban nomor 1. Di sini, di tengah sini. Ini saya kenapakan kui urung. Yang nomor 1 ya, yang dibaca ya. Ba 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 ba. Ada di sini. Ayo, bacakan jawaban kamu nomor 1. Yang lain dengarkan. Nanti silakan bertanya tentang jawabannya Cucu ya. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang berbentuk karena diciptakan oleh manusia. Nah, itu jawabannya nomor 1 ya. Kelompok 2, siapa yang mau bertanya tentang jawabannya itu tadi? Silakan. Siapa namanya? Devika ya. Devika mau tanya, silakan Devika. Urung tak tuliskan kayaknya. Kenampakan apa? Apa tadi? Kan bisa kan contoh penampakan buatan apa saja sebutkan. Sawah, sungai, jembatan, terowongan, sawah, Jembatan, terowongan, kolam, gedung, bendungan. bunga. Ya, itu ya Devika. Tahu kan jawabannya? Apa Devika? Jawabannya tadi apa? Sebutkan. Sawah, sungai BK ya, tapi jangan bukan sungai Komere, sungai BK ya, ya. Terus apa lagi? Kolam, terowongan ya. Nah, sekarang kelompok 3, siapa yang mau bertanya? Naila, mau tanya apa? Apa tanya apa?
Penampakan alam itu. Laut, gunung, bukit, terus apa ya? Bukit, lembah, apa mana ya? Sungai, danau. Nah, tuh jawabannya Naila. Apa Naila jawabannya? Nah, ayo. Laut, bukit, gunung, Ba, lembah, ba, ya. ba. Nah, tahu kan sekarang sungai tapi sungai yang besar, sungai danau Ranau ya. Nah, sekarang cucu boleh duduk. Tepuk tangan untuk cucu. Ya. Ayo sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikan jawaban nomor 2. Ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Silakan dibaca. Karena kenampakan alam sangat penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya seperti air bersih, udara segar, dan pangan, serta mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Nah, itu ya jawabannya. Dengar semua tadi? Nah, sekarang kelompok 1 silakan bertanya. Ayo, silakan bertanya. Siapa yang bertanya? Asta, tanya apa? Apa tanah longsor itu bukan? Tanah longsor itu adalah tanah yang jebol akibat banjir. Tanah yang bergerak atau yang jebol akibat bencana dan banjir. Tahu Asta jawabannya? Apa? Tanah yang bergerak atau jebol rusak karena akibat terjangan banjir. Sekarang kelompok 3. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nabila, tanya apa? Apa itu tanah longsor? Itu kan Asta, Bu. Ya, tanah longsor itu sama tadi pertanyaannya, berarti tadi sudah menjawab, yaitu tanah yang bergerak akibat terjangan banjir. Nah, sekarang nanti dulu Wildan, silahkan duduk, tepuk tangan untuk Wildan. Sekarang kelompok 3 Aira. Ayo dijawab soal nomor 3 tadi. Manfaatnya bisa membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dari alam. Nah, kurang keras ya, dibacakan. Manfaatnya bisa membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup. Itu manfaatnya penampakan buatan. Karena manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya dari alam. Ayo silakan yang mau bertanya. Kelompok 1 tanya apa? Al? Kolam. Nah, kolam gunanya apa, Kaira? Kolam gunanya untuk memelihara ikan. Ikannya kita gunakan buat lauk makan. Dengar yang keras ya. Katanya kolam gunanya untuk memelihara ikan ya. Sekarang dari kelompok 2 siapa yang mau bertanya? Apa pertanyaannya? Tanya apa? Sawah, Bu. Yang keras. Apa gunanya sawah? Apa gunanya Kaira sawah? Untuk menanam padi, dan padinya kita giling menjadi beras, dan berasnya jadi beras. Nah, katanya untuk menanam padi, padinya nanti digiling menjadi beras, berasnya kita masak menjadi nasi, nasinya kita makan setiap hari. Ayo tepuk tangan untuk Kaira. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu tadi kesimpulannya adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam itu yaitu kenampakan yang terjadi oleh alam. Dan apa kenampakan alam?
semua kenampakan di lingkungan yang terbentuk akibat proses alami. Ada sendiri. Apa yang pernah kamu lihat, Ildan? Kenampakan alam. Contohnya kamu pernah lihat apa? Danau apa? Danau Ranau. Di mana itu? Danau Ranau itu bukan di Lampung, tapi di Muara II ya, di Oku Selatan. Nah, itu adalah contoh kenampakan alam. Sungai Komering. Siapa yang pernah lihat Sungai Komering? Sungai Komering itu juga kenampakan alam. Ada bendungan yang besar, bendungannya yang buat manusia, bendungan Perjaya ya. Kalau mau ke Martapura ya. Terus kenampakan buatan, yaitu kenampakan yang terjadi, yang dibuat oleh manusia. Siapa yang pernah melihat kenampakan buatan? Cucu pernah melihat apa? Sawah. Naila pernah lihat apa, Naila? Tahu nggak kamu contohnya? Banyak. Jalan, kamu nggak memperhatikan. Jalan, pernah lihat jalan? Siapa yang buat jalan? Manusia ya. Yang fokus, katanya tadi fokus. Kamu kok nggak fokus? Ya. Nah sekarang yaitu tugas mandiri. Tugas mandiri kalian, ibu memberi tugas kalian. Ayo sekarang keluarkan kertas selembar. Semua keluarkan kertas selembar. Ayo cepat, jangan lama-lama. Iya, pertengahan. Iya. Ini soalnya ditulis ya. Ayo ditulis soalnya. Ya, soalnya 5 ya. Ayo cepat ditulis, jangan lama-lama, nggak pakai lama.
boleh dilihat di buku ya. Ini ya, jawabannya ini sampai titik ya. Ndang aja suwi-suwi, senani buku lek suwi. Iki lho sing nomor 1 jawabane iki, nomor 2 iki. Cepet. Iya Pak ya, kalau sini Pak ya. Paro tadi sudah selesai nulisnya? Mana? Bawa ke depan. Ahmad, sudah selesai bahas ini, Mat? Nulis lagi ya. Nulis lagi ini ya. Sini. Nanti nulis itu ya. Wes iki wes saiki nulis soal kae. Sing tak tulis ning papan tulis. Ayo. Di buku entek. Buku liyane. Ya iki jawabane iki lho, iki jawabane iki nomor 1 iki nomor 2. Ki endang. Kelihatan kan? Ayo dijawab. Waktunya 10 menit ya untuk menjawabnya. Soal 5 mudah semua, tadi sudah dibahas, diulang-ulang, dibahas, diulang-ulang. Kalau nggak tahu itu berarti kalian tadi nggak fokus tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kalau nggak tahu jawabannya itu berarti kalian tadi nggak fokus. Penak kabeh, enggak ana sing angel. Apa? Ya, di bawahnya, jawab di bawahnya ya. 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 Dikasih nama ya, nama sendiri-sendiri bukan nama kelompok. Ini tugas sendiri, tugas mandiri. Bukan tugas kelompok. Kalau sudah selesai boleh dikumpul tempat ibu ya. Yang sudah selesai boleh dikumpul tempat ibu. Apa? Cucu tanya apa, Cucu? Angkat tangan. Ini loh, soal mandiri. Ojo ngurusi parok. Kamu nggak usah ngurusi parok, itu urusan ibu.
apa? Sudah. Iya, cepat. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Nah, waktunya habis ya. Sekarang selesai nggak? Tolong dikumpulkan, nanti dikumpulkan ya kalau selesai. Kita tutup dulu, ayo kita sebelum menutup pelajaran, kita mau membahas tentang pelajaran yang akan datang. Pelajaran yang akan datang yaitu tentang penampakan daratan dan penampakan perairan ya anak-anak. Untuk pelajaran besok ya. Untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa, membaca doa wal asri. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.